Wis, Bu. Iya, Pak. Yang sudah ada nggak apa-apa, yang sudah dikerjakan. Pak, sambil minum kopi, Pak ya. Sambil ngopi. Jarang damel kopi, Pak. Ya gawe. Gawe ora apa-apa. Ayo. Digedekne, Bu. Full screen. Silakan, Pak. Yo, full screen. Yo. Itu loh yang kanan bawah plus, ada plus itu ya diklik. Gedekne ora apa-apa iku. Wah, kegedean. Kegedean. Temen-temen begini. Terus. Tingkas. Tingkas. Nggih, sekedap, Pak. Nah, cukup. Up. Ayo mulai awal. Identitas. Ini langsung saya review, saya komentari dengan Pak Saifuddin. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan ya. Jadi RPP, RPP. Kepanjangannya apa, Bu Ria? Rencana pelaksanaan pembelajaran, Pak. Itu singkatan. Ngomongin kok. RPP. Ya, RPP. kurang panjang. RPP. Oke ya. Sekarang ada identitas, ada satuan pendidikan, kelas, tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu cukup. Bagus, sudah ada ini. Oke. Dua, agak naik sedikit kompetensi inti. Iya, Pak, menaikkan. Iya, Lin. Geser, digeser. Ayo, Bu. Oke, Pak. Oke, Pak, sekedap, Pak. Tangannya kewel, Pak. Ayo, ya, kompetensi inti, skip, di skip, given itu. Kok langsung tujuan? KD-nya mana ini? KD-nya di bawah, Pak. Loh. Di sini. Wah, salah deh. Tujuan di bawah. Oke, siap, Pak. Nah, nanti diatur ya, nanti tujuan di bawah itu ya. Oke. Jadi setelah KI terus KD. KD-nya apa itu? Ayo, naikkan. Bahasa Indonesia ya, naikkan. Naikkan. Bahasa Indonesia sama ini, Pak, SPDB. Ya, nggak apa-apa. Bahasa Indonesia, stop dulu. Stop. Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan. Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam bentuk. Oh, persis ya. Nggak ada perubahan. Menjelaskan informasi. Menggali informasi, terus menjelaskan informasi. Oke. Berarti kisah pemahaman ini ya. Iya, tapi sudah yang analisisnya sudah saya ganti, Pak. Ini nanti saya ganti. Mana? Sama di indikatornya 312 itu menjelaskan, itu berarti pemahaman, Bu. Oke. Ya, ini berarti apa menemukan, Pak, kalau enggak salah. Mana? Yang mana? Ganti langsung yang mana, Pak Pinro? Yang ini nanti, ini, Pak. Di, ganti apa itu? Ini nanti menemukan. Tulisan. Menemukan informasi. C piro itu berarti? C berapa? Halo, yang lain bisa komentar. C berapa? C4 kalau Mbak salah, Pak. C4 itu apa? C2. Menemukan informasi. Ayo, C piro itu? Kategori kepentingan. C2, Pak. C2. Iki C2 itu menjelaskan, menemukan informasi. Itu C2 kan, Bu. Wes, nanti kalau mau diganti C4 ya, itu KKO-nya diganti. KKO-nya harus diganti. Ya. Oke, gitu ya. Gitu ya. Ya, oke. Ini belum hot ini. Oke, terus di bawah apa? Menyajikan hasil informasi. Di situ menyajikan, menampilkan. Menyajikan, menampilkan ini podo apa enggak itu? Beda, Pak. Halo, bedanya apa? Kalimatnya. Ayo, guyon, Bu. Oke, siap, Pak. Apa ayo menyajikan, menampilkan itu apa bedanya itu? Bedanya apa? Kalau menyajikan sudah ada, sudah disediakan gitu, Pak.
informasinya. Kalau menampilkan itu menunjukkan dari sajian tadi. Nah, kan nanti sampai laksanakan nggak iki? Iki diukur loh nih tujuan berarti. Iya, Nanti Pak. ada tujuannya loh. Itu menyajikan, menampilkan ya. Ada kalau sama di del salah satu gitu loh. Oh gitu, iya Pak. Kalau sama ya kayak apa? Di dalam pembelajaran nanti kayak apa itu? Kalau sama ngapain? Ya, oke. Hati-hati, jangan asal terus menampilkan dua yang seakan-akan berbeda, padahal ndelok KKU-ne ya isine padha. Siap-siap. SPDB-ne apa? Mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya Dekoratif. Membuat karya, menampilkan karya. Lah membuat menampilkan beda itu. Iya. Nah, ini Membuat membuat menampilkan beda ya. Berarti tujuannya sama anak biro. Total semua tujuan. ada 6, Pak. 1, 2, 3, 4 terus naik 5, sedikit. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tadi di del 1 kok. 7 ya. Medali ini kan sama, Pak. Saya hapus nggih, Pak. Sik to, indikator iku ono piro jumlah kabeh? 7 ini saya hapus. Ya, Satu weh. ini kan sama toh, Pak. Ndi? Ini sama Sama ini. ndi? Sing sama ndi? Yang ini. Tadi sama ndi? Tadi sama indikatornya, Pak. Loh, ndak ada masalah, indikator Nggak ada indikator. masalah, Oh, oke. ndak ada masalah. Indikatormu lihatnya ono piro kabeh? 7. 7. Naik ke tujuan. Tujuan harus ada 7. Nah. Tujuan naik tadi tujuan di atas tadi itu. Di atasnya itu tujuan harus di bawah itu harusnya naruhnya. Harus ada 7. Piro iku? Sing detail sing ndi, Mang? 8. Sing detail sing ndi? Sing detail sing ndi, Mang? Menyajikan dan menampilkan ini, Pak. Yang detail yang 3 ini. Ya, Dalen. Itu ya. Pas 7 sama ya? Iya, Pak. Loh, oke. Indikatornya 7, maka tujuannya harus ada 7. Banyaknya tujuan menyesuaikan banyak indikator. Sudah? Ya. Wes. Ya, tujuan ojo geser sih tujuan. Oke, Pak. Yang saya utamakan pertama adalah tujuannya. Coba. Nomor 1 tujuan wocon, Bu. Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk tulisan visual dan atau eksplorasi lingkungan. Tujuanmu belum ABCD. Tujuanmu belum ABCD. Elek berarti. Elek tujuannya. Harus berbasis ABCD. A itu audien, D-nya itu behavior, D-nya kondisi, D-nya degree. Jadi, Ibu, ini tujuannya akan diukur loh ya. Akan diukur loh. Tujuan itu akan diukur. Nanti soal akan saya lihat harus sama dengan tujuan. Sekarang gini, indikator tadi indikator ya, indikator 331 tadi 311, dah indikatornya itu. Karena tak tunjukkan Bapak Ibu, apa hubungan antara KD karo indikator? Apa hubungan antara KD dan indikator? Untuk mengukur KD, melalui pencapaian indikator. Wes, dari KD ke indikator, dari ke indikator ada tujuan. Apa hubungan indikator dengan tujuan? Untuk mencapai indikator, untuk mengukur indikator melalui pencapaian tujuan. Jadi kudu podo iku antara KD, indikator dan tujuan minimal sama. KKU-nya boleh naik, nggak boleh turun. Tingkat kognitifnya KKU-nya harus naik atau sama, nggak boleh turun. Oke.
Terus kemudian tujuan harus berbasis ABCD. Di situ Ibu untuk tujuan satu ya, peserta didik menggali informasi tentang konsep. Itu perlakuan apa yang diberikan Ibu, Bu Ria, ke siswa? Perlakuan apa? Perlakuan itu nanti menjadi metode. Contoh, pengamatan dari bacaan, dari video, atau Ibu menampilkan video, ya, atau Ibu ngapain gitu loh. Atau menampilkan PPT, atau apa. Itu perlakuannya apa yang diberikan itu? Nomor 1. Ini Pak, tujuan saya menganalisa proses ini menguraikan wujud benda padat yang mencair melalui ini Pak. Melalui Coba yang lain, percobaan. selain yang presentasi di mute, cek suaranya cek coba. Selain Bu Ria di mute semua. Oke, Bu Ria. Dalam, ya, Pak. Ulang. Perlakuan apa yang diberikan Ibu ke siswa untuk mencapai nomor 1? Melalui ini Pak, pengamatan, percobaan pengamatan ini nanti Pak. Ojo nerdep. Percobaan pengamatan dewe. Percobaan Pak, melakukan percobaan Pak. Kalau melakukan percobaan ya. Okay. Percobaan kayak apa? Percobaan kayak apa? Ini Pak, ada beberapa benda yang disajikan, benda itu nanti kalau dipanaskan tuh mana yang lebih mencair Pak. Jadi ada es batu, ada mentega, ada. Oke, melalui percobaan berarti. Okay. Oke, berarti nomor 1 ditulis setelah percobaan. Okay. Ini dianalisis sudah Pak, melalui percobaan wujud benda padat. Analisis apa? Sampean balik muni analisis apa? Di tugas 1 Pak sudah saya ini RPP-nya belum saya rubah. Tugas satu mana? Jangan gelambiar ke yang lain-lain di luar ini. Kita urutan dulu. Tujuannya sudah tujuan, ya. Fokuskan ke tujuan. Jangan bicara selain tujuan. Gelambiar itu jenenge. Nomor 1 tujuan. Ibu tak tanya dulu, perlakuannya apa? Percobaan. Maka ditulis setelah percobaan. Langsung ketik. Setelah nomor 1, tempatkan nomor 1. Nomor 1, paling kiri. Setelah percobaan. Setelah melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan. Koma. Peserta didik. Peserta didik menggali itu. Jadi perlakuannya adalah melakukan percobaan. Itu perlakuan. Otomatis perlakuan ini menjadi metode nanti. Coba, karena itu percobaan, nomor 1 percobaan, langsung ke metode, maka di bawahnya mana metode? Melayu nang metode? Di siap Pak. Jadi nulis itu gak tujuan KB1 sampai lain, jangan. Pertujuan ya, per 1 tujuan. Mana? Ini Pak. Metodenya mana? Semua dihapus dulu. Ceramah, bernyanyi, hapus sih. Ganti percobaan. Nah, begitu. Naik ke tujuan sih. Naik ke tujuan. Nah, tujuan 1 tadi. Setelah melakukan percobaan. Peserta didik menggali. Berarti percobaan itu metode. Peserta didik di situ audien. Behaviornya menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Itu percobaan apa, Bu? Pak, ini proses mencair, Pak. Ya, oke. Wes ya. Jadi, lapor ke DKIA. Tujuan ABCD-nya itu, Pak. Nggak usah, langsung peserta didik menggali informasi tentang konsep perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan dengan apa? Dengan baik, dengan benar, dengan tepat, itu degree. Peserta didik audiennya menggali informasi dan seterusnya itu behavior.
degree-nya harus ada dengan baik, dengan tepat, dengan benar. Mila apa sampean? Benar, Ya? Pak. Oke, sudah. Iki sudah komplit berbasis ABCD. Jelas? Nggih. A-nya siapa? Audien, peserta didik, itu A. B-nya siapa? Itu menggali informasi dan seterusnya. C-nya siapa? Percobaan, degree. Apa? Melakukan percobaan itu kondisi C-nya. Degree-nya dengan benar. Nomor 1 beres. Jelas? Nggih, Halo? Pak. Ya. Nggih. Nah, oke. Dihapus itu nih sore. Kayak ini nomor loro. Nomor loro apa? Tujuan kedua apa? Menampilkan tadi, Pak. Mana? Delok indikator. Indikatornya deloken. Nggih, siap, Pak. Menemukan. Nah, informasi kan? Nggih. Dari apa? Menemukan Dari informasi dari apa? Dari prosesnya tadi. enggak dari perlakuan apa? Percobaan. Nah, ya ditulis. Di nomor loro. Berarti setelah melakukan percobaan, wes. Nah, berarti setelah melakukan percobaan tok ya, gak mengamati hasil ya. Iya, Pak, mengamati, Pak. Nah, berarti ditulis setelah melakukan percobaan dan mengamati hasil percobaan, koma peserta didik. Nah, berarti menemukan hasil informasi, menemukan hasil terus dan dengan apa? Terakhir, dengan benar, dengan tepat, dengan apa? Dengan oke. Berarti percobaan sudah disebut tadi, pengamatan, mengamati hasil, berarti pengamatan. Berarti menjadi metode lagi. Ke bawah, metodenya mana? Ke bawah, tulis di metode. Tambahin di metode mang, koma, percobaan, koma, pengamatan. Begitu loh. Ini cara menulis RPP. Wes? Ampun, Pak. Oke, naik tujuan. Naik tujuan. Balik ke tujuan lagi. Salah ini, Pak. Yang kedua Sik ini. lho, wis aja sik nomor 1 loro sik mang lho. Iku kan indikator kan dari 1 KD toh. Nomor 1 2 kan dari 1 KD. Halo. Oke, Pak. Oke, dari 1 KD ya. Oke. Oke. Dari 1 KD. Sekarang materinya dulu. Di sana melakukan percobaan tentang apa? Tentang benda padat yang mencair, Pak. Oke. Peserta didik mengamati informasi tentang apa? Tentang konsep. Itu loh. Iya, proses Halo. mencairnya, Iya, nggih, Pak. takoni sik, nomor 1 loro. Materinya apa sampean? Perubahan wujud benda, Pak. Materi. Perubahan wujud. Benda mencair. Oke, Ya. ini materi dudukno materi. Ke materi saiki. Ke materi mana? Materinya mana? Belum ada, Pak. Loh, iki kacau balo. Sudah, Makasih. berarti elek RPP ini wis gak urut. Materi di tulisan materi. Terlewat, Pak. Mana? Ada tulisan materi mana? Mana? Hanya ada Pak, Pak KD itu Kak, itu materi pembelajaran itu. Oh, mek ditulis ngono tok, welek. Materi ini gak detail. Materi itu harus memuat kemarin fakta, konsep, prinsip, kemudian prosedural. Lek gak iku nilaimu rendah, apalagi saya penguji UKIN, ujian kinerja nasional, RPP kayak begini, maaf. Kalau RPP-nya kayak begini, tak skor ndak ada 70. Nggak ada 70 kalau saya fair-fairan. Iya, Pak. Ya, berarti welek. Materi ini nggak detail, hanya ditulis poin-poin itu. Saya nggak butuh itu. Butuhnya itu deskripsinya. Ada fakta, konsep, prinsip, prosedural, harus ada. Jangan bilang, Pak, dosen kemarin begini, saya nggak mau tahu dosen sebelumnya. Sampai ikut saya sekarang. Kalau nggak mau ikut saya, ya nggak ada masalah. Terserah Anda.
Nanti kalau UKIN, itu jawabnya. Begitu, jelas? Iya. Kalau ingin RPP-nya itu tinggi saat UKIN, rubah, ikuti saya. Soalnya aku dosen nih. Sampai nggak ikut saya, ya monggo, nggak apa-apa. Oke? Nggih, Pak. Iya, masih kupingi panas, gak wedi aku. Bapak kok. Mboten, Pak. Ya wis. Kalimah guyang-guyu ae Kalimah. Kalimah ini lulusan UIN iki. Yo. Bu Kalimah Ida. iya. Nggih, saya sama Bu Ida sami. Iya, lulusan matematika yo. Nggih, Pak Hengki. Iya. Apal wajahnya aku. Nggih, kalau Oke. tukang demo. Wis ya. Jadi Iya. di sana Ibu harus ikut deskripsi harus ada. Deskripsi tentang apa materinya itu? Wujud perubahan wujud benda. Ya ceritakan, gambarin di yo. Ono contohnya bukan contoh mana, ada aturan nggak di sana? Itu harus detail, Bu. Ya. Kalau gambar ya elek. Gambar bagan tabel bolehlah terserah. Ya. Kalau ditulis gini tok wis elek. Ya, nanti saya tambah sendiri, Pak, ini nanti. Wis. Tatapan dulu. Iya, gak perlu bandingno mbek dosen sing wingi-wingi lho ya. Mboten, Pak. Ya, dosenmu wingi sapa sih? Siapa? Pak Galih, Pak. Sebelum saya siapa? Pak Galih, Pak. Sebelum Pak Galih. Siapa ya? Banyak, Pak. Loh, dosen ini kok banyak udah bebek ah. Iya. Apa ya? Lupa. Pak, sebelum Pak Galih, siapa ya tematik kemarin? Wahid. Pak Wahid. Nggih. Ya, oke. Wes. Jelas ya? Nggih, Pak. Jelas Bu ya? Siap, nggih, Pak. Ya, oke. Nanti didetailkan nih. Iki si materi 1 yang bahasa Indonesia iki. Naik lagi ke atas. Tujuan. Oke, 1 2. Oke kan? Si 1 2 iki, belum yang lain iki. Berarti di situ ada materi ya. Materi perubahan wujud benda. Oke? Nggih, Pak. Oke ya? Oke. Sekarang kegiatannya Ibu untuk mencapai tujuan 1 2 di kegiatan pembelajaran. Pakai apa? Coba kita lihat di kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Oh, sorry, sumbernya dulu. Sumber. Mana sumber? Halo? Ya. Tadi percobaan ya. Ada pengamatan ya. Iya. Ya, oke. Medianya apa berarti? Media dan bahan. Medianya apa? Ini kok, Pak. Es Apa batu, coklat, kapur, mentega. Apa iku? Benda yang mau dicairkan, Pak. Loh, salah. Iku harusnya bahan percobaan. Disebutkan bahan percobaan apa saja. Ya. Iya, Pak. Ya, oke. Terus ono isiannya apa enggak? Artinya petunjuk percobaan ono apa enggak? Iya, Pak, nanti Ya, dibuat. ditulis petunjuk percobaan. Itu di LKPD ono apa enggak? Halo. Belum, Pak. Di LKPD atau enggak? Belum ini, Pak. Belum revisi. Petunjuk percobaan ini ndi? Sampeyan nggih dhewe apa di LKPD? Di LKPD nanti, Pak. Di LKPD. Ya ditulis Iya. LKPD. Ditulis di LKPD, berarti LKPD gitu. Ya, LKPD. Begitu loh. Jadi gak asal ngetik ini benda-benda di sekitar gak jelas ini. Benda-benda di sekitar lingkungan kelas apa ae bendae? Bendae sebenarnya bendae apa ae? Ini, Pak, nanti yang buat Benda-benda percobaan. di sekitar lingkungan kelas apa? Ini, Pak, nanti yang Iya apa ae? Gak jelas iki jenenge GJ, gak jelas. Benda-benda di sekitar lingkungan kelas. Apa wae bendae iku? Jelas ya? Iya. Iya. Nah, karena merasa gak jelas kok dihapus. Wedi iki. Sumber apa? Ya. Naik ke kegiatan pembelajaran coba. Halo? Iya, Kegiatan Pak. pembelajaran. Iya. Tujuan 1 dan 2 tadi, bagaimana kegiatan pembelajarannya? Kita lihat.
Apa itu pendahuluan? Ayo. Stop. Nomor 1. Woi, nampilkan. Kelas, ayo. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran peserta didik. Sedikit vonis saya welek. Ingat ya, kegiatan pembelajaran isinya adalah strategi guru. Gak usah ditawar. Oke. Isinya adalah strategi guru. Bunyinya guru ngapain? Meminta siswa. Guru menampilkan apa? Guru meminta siswa. Menyediakan peralatan, menyediakan bahan percobaan. Guru meminta siswa ngapain? Guru meminta siswa ngapain? Terus begitu. Itu strategi guru. Wes, ini campur baur iki jenenge. Tenaga pendidik menyampaikan sopo tenaga pendidik. Bahasanya tenaga pendidik apa guru? Iya, Pak. Ya, iki harus konsisten. Oke. Guru meminta siswa, terus guru meminta siswa. Ngapain? Itu berarti yang aktif siswanya bukan gurunya. Isinya kegiatan pembelajaran adalah strategi guru. Top. Nggak usah ditawar. Isinya itu. Kalau nggak begitu, ya maaf, berarti tak skor rendah. Dan itu menggambarkan pencapaian tujuan strategi itu. Ya, sekarang coba kita lihat. Itu ada apa, Bu? Pertama apa, Bu? Pertama apa, Munio? Guru ngapain? Untuk mencapai ke tujuan 1 dan 2 dimulai dari apa? Guru ngapain? Cerita, Bu. Pripun, Pak? Teman bayangkan untuk mencapai tujuan 1 dan 2, sama kan ngajar. Nggih. Untuk mencapai tujuan 1 dan 2 itu sama ngapain gitu coba? Saya melakukan pendahuluan dulu, Pak. Ya, persepsi. Munio. Persepsi. itu, Pak, nanti membawa apa? Air es batu yang ada di dalam gelas gitu. Ceritakan terurut. 1 apa? Guru. Gimana, Pak? Ceritakan secara urutan. 1 apa? Setelah ini apa pendahuluan ini guru untuk memancing ke intinya itu membawa ini, Pak, apa? Es batu ke Pendahuluannya apa dulu itu pendahuluan kok? Isinya pendahuluan 1 guru ngapain? Guru meminta anak-anak untuk ini, Pak. Guru salam terus meminta anak-anak untuk memimpin salah satu untuk memimpin doa, Pak. Oke, berarti ditulis yang lengkap. 1 guru, pelan-pelan. Guru. Ayo, guru. Guru memberi salam. Guru memberi salam. Terus? Terus? Meminta salah satu siswa. Ketua kelas saja. Meminta ketua kelas ngapain? Memimpin doa, Pak. Oke, setelah itu ngapain? Setelah itu lapo? Mengabsen. Guru? Jadi 1 masian, Pak. Ya dewe tak kegiatan misal. 2 guru apa? 2 guru? Mengabsen kehadiran siswa. Ya apa caranya sampean ngabsen? Cara sampean ngabsen ya apa? Menanyakan ada yang tidak hadir, Pak. Praktekan coba. Praktekan. Nomor 2 itu praktekan ya, Pak. Baik, hari ini anak-anak ada yang tidak tidak hadir dalam pembelajaran kali ini. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Bagus. Ada yang lain ya, cara mengabsen. Disebut satu-satu ya. Oke. Ya, itu klasik. Menghabiskan waktu, ngelor waktu ya. Gak efisien waktu ya. Ingat, Bapak Ibu mau membuat videonya. Bapak Ibu sekali lagi akan gaya videonya dari kegiatan belajaran. Jadi saran saya manfaatkan waktu. Cara mengabsen ya, perintahkan anak-anak. Coba lihat kanan kiri dari dari bangkumu yang sebangku. Lihat kanan kiri yang sebangku. Ada yang kosong enggak? Sebut siapa yang tidak masuk. Yang
Coba ruas kanan, bangku tengah, bangku kiri, begitu. Urutan. Ruas kanan, jadi nggak bersaut-sautan. Ada yang kosong, sebut siapa namanya. Oke. Begitu juga bangku tengah, bangku kiri. Efisien waktu itu. Itu nanti di video lo ya. Siapa? Gak terus Budi ada, Siti ada, klasik itu. Zaman Belanda ya kok ngono ngabsen nih. Entekno waktu. Gak efisien, ya. Oke ya. Ibu ya. Nggih, Bu. Oke, Ya, Pak. oke. Itu nanti kita lihat di videonya gitu. Setelah ngabsen ngapain, Bu? Ini, Pak. Apa? Setelah ngabsen Ibu apa? Memberikan motivasi anaknya, mengingatkan peserta didik untuk mengutamakan sikap disiplin. Ya apa? Coba omongkan yang ketiga pelan-pelan. Guru? Mengingatkan peserta didik untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. Nah, iki kalimat iki diangan-angan sih an. Operasionalnya apa? Ingat, saya butuh yang operasional, yang bisa diukur. Guru mengingatkan peserta didik untuk selalu mengutamakan sikap disiplin. Iki kalimat diawang-awang jeneng. Gak menukik operasionalnya apa. Langsung yang operasional saja. Apa? Guru ngapain itu? Jangan membuat kalimat yang diangan-angan, awang-awang. Ojo. Rimba raya jenenge. Operasional yang langsung to the point gitu. Guru memberi salam, itu operasional jelas itu. Guru mengabsen kehadiran siswa, operasional itu sudah. Nomor 3, guru mengingatkan peserta didik untuk selalu mengutamakan sikap disiplin. Nah itu saya angan-angan nih. Operasionalnya apa? Sudah, sampean pikir ya. Nggih. Terus ngapain setelah itu? Menyanyikan lagu, Pak, nasional. Siapa sih nyanyi? Siswa. Ya, Guru terus meminta. Guru meminta. Guru meminta. Peserta didik. Sampean harus pakai istilah yang konsisten. Kalau pakai istilah siswa, semua harus siswa di awal. Kalau peserta didik di awal, semua harus peserta didik. Iya, Pak. Nanti saya Jangan ganti. campur baur siswa terus peserta didik. Jangan campur baur, gak konsisten. Mulai tujuan tadi, lek siswa ya siswa, peserta didik ya peserta didik gitu ya. Ya, Pak. Ya nanti diganti. Ayo ngapain? Guru meminta. Siswa menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. Lagu nasional lainnya itu akeh, sopo, opo, berapa lagu lainnya soalnya itu. Itu tidak Atau. operasional. Yang operasional itu tidak bagi saya sih GJ kalimat-kalimat ngono itu. Atau lagu nasional lainnya. Wake, lagu nasional lainnya. Berapa lagu? Sebut saja. Nek 1 ya 1, 2 ya 2 gitu kan. Itu. Ya. Jangan diawang-awang kayak kalimat itu. Yang bisa diukur, 1 lagu 1, 2 ya 2, tulis saja. Jangan nasional lainnya. Wake lagu itu. Guru meminta siswa menyanyikan lagu Garuda secara bersama-sama. Dipimpin ketua kelas. Jelas sudah gitu loh. Gak gizi kalimatnya. Oke. Ya, dah ya. Coba itu. Memberikan penguatan. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasional. Ya, ini diawang-awang itu. Operasionalnya apa? Operasionalnya apa? Memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan itu. Apa operasionalnya? Jangan kalimat begini-begini. Itu tak coret ibu saya. Oh, iki angan-angan gitu. Ya pengukur ya. Operasionalnya langsung. Oke ya. Itu ya, Bu ya. Oke. Yang lain sama. Oke. Setelah pendahuluan terus ngapain kegiatan inti? Kegiatan intinya dimulai dari apa? Ayo, Bu. Inti. Membaca ini PPT, Pak. Ayo membaca. Apa? Ini menyimak PPT, Pak. Ya, enggak. Kan tadi tujuan 1 setelah melakukan percobaan. Siswa ngapain tadi? 2. Setelah melakukan percobaan dan melakukan hasil pengamatan. Peserta Ini ngapain tadi.
Ini kita mulai dari apa ini? Ini kita mulai dari apa? Coba, ayo. Nomor Gimana, 1 apa itu? Ayo membaca. 1, peserta didik membaca wacana di buku siswa gitu. Halo. Ya, Pak. Hah? Ini Pak, guru memberikan ini dulu Pak, apa? Itu loh Pak, memancing anak-anak untuk mengarah ke materinya Pak. Ya apa? Sampean ingin wis welek iku nih, alurnya jelek sekali. Ya. Intinya sampean pakai scientific. Pertama ayo membaca. Apa isinya? Di sana apa? Percobaan. Ya guru berarti ngapain pertama itu? Guru meminta siswa mengeluarkan bahan untuk percobaan. Kedua, guru meminta siswa ngapain? Guru meminta siswa ngapain? Itu bagian dari ayo membaca. Jadi matching dengan tujuannya. Tujuan pembelajaran itu akan dicapai melalui kegiatan apa yang Bapak Ibu berikan. Kegiatannya ini harus merefleksikan pencapaian tujuan. Selama ini gak blas. Selama ini kegiatan asal nulis aja kegiatannya. Tidak merefleksikan di tujuan. Itu kelemahannya. Hampir semua peserta PPG. Hampir semuanya, sehingga RPP-nya welek. Skornya rendah sekali. Kalau saya simulasi dengan penilaian UKIN, maaf. Karena tugas saya hanya menilai. Begitu. Maaf, ini kelemahannya itu salah satunya. Jadi, buatlah alur dulu. Pencapaian tujuan 1 dan 2, itu saya kegiatannya apa? Karena 1 dan 2 itu bahasa Indonesia. 3, 4, 5 apa? Oh, mata pelajaran lain. Kegiatannya terus bersambung. Apa? Mulai apa? Begitu. Dari ayo membaca ke bawah apa? Ke bawah apa, Bu? Setelah membaca apa? Scientific? Mencoba. Ya kan? Mencoba. Lah, siapa yang mencoba ini? Apa isinya mencoba itu? Coba di sini. Ibu menulis, peserta didik menyimak, peserta didik melaksanakan, peserta didik menuliskan. Iki strategi siswa. Ini strategi siswa, bagi saya tak corek. Salah ini. Ini bukan milik siswa. Ini milik guru RPP itu. Isinya strategi guru, ini strategi siswa. Gak cocok. Otomatis strategi siswa, otomatis ikut strategi guru. Jadi isinya harus strategi guru. Wajib bagi saya. Kenapa? Ini yang membuat guru. Milik guru. Bukan milik siswa. Jadi di sini harus merefleksikan strategi guru. Wajib itu. Ya. Oke Bu ya? Siap, ya. Ya. Jadi lek sampean tak seneni kepengin kandel aku ora urusan. Mboten Pak, Ya, menika pokoknya saya dapat gitu. ilmu malahan Pak. Ya. Jadi siapapun yang membantah berdebat saya berani. Dasarnya apa? Oh, saya punya. Ya. Kenapa harus begini? Itu tanya asesor. Tanya asesor aja. Yang pernah saya review peserta PPG yang pernah saya review orang Lamongan itu. Kebetulan sekolahnya akreditasi, didatangi asesor dari UNESA Surabaya. Coba saya ingin lihat RPP-nya, kok dilala RPP yang guru yang baru saya review PPG tadi itu ditunjukkan. Apa komentarnya? Loh, dilihat kegiatan intinya, guru meminta siswa, guru terus begitu. Apa kata asesor UNESA? Ini yang benar ini. Diajari siapa kok begini nulisnya? PPG Pak, dari mana? Ikut siapa PPG-nya begitu? Akhirnya dianggap yang lain selesai. Beres, artinya dianggap sama, padahal enggak. Kayak kaca-kacanya orang ngono. Ya. Akhirnya sekolahannya dianggap RPP-nya paling bagus. Hanya melihat sampling itu ada. Enggak ngerti lek guru liane RPP ini enggak kayak begitu gitu. Itu dia cerita itu ke teman-temannya. Dia cerita ke teman-temannya. Jadi dia sangat-sangat berterima kasih. Kenapa? Nilainya tinggi. RPP-nya dianggap bagus. Ini RPP yang bagus. Ada kesesuaian antar tujuan. Jadi tujuan itu mau dicapai kegiatannya apa? Dilihat itu.
Oh, kegiatannya dari sini sampai sini mencapai tujuan ini. Bersambung. Tujuan berikutnya kegiatannya apa? Dari sini sampai sini di bawahnya. Terus begitu. Terus soal dilihat. Jadi ada keterkaitan antar komponen itu RPP itu. Tujuan, kegiatan, evaluasinya. Coba kita lihat evaluasinya. Kita lihat soal coba Bu. Lihat soalmu Bu. Jadi itu ya, nanti Ibu revisi urutannya harus merefleksikan pencapaian tujuan kegiatannya apa Bu. Oke. Coba soalmu di soal evaluasi. Tunjukkan ke saya. Enggak di sini, Pak. Terpisah. Enggak apa-apa, tampilkan filenya. Saya ingin tahu. Soal ini masalah juga. Karena nggak cocok untuk pencapaian tujuan. Asal gawe, asal comot soal itu dari internet, dari buku. Jangan. RPP yang baik, soal itu untuk tujuan itu diukur ya, melalui tes. Nah, soalnya ini harus merefleksikan tujuan tadi, pencapaian tujuan. Soalnya nggak cocok untuk tujuan, ya bahaya. Ya, tujuan nggak akan tercapai, soalnya beda. Soalnya tidak pernah. Soalnya nggak merefleksikan tujuan tadi. Gitu loh. Ya, ngerti ya maksud saya ya? Iya, Pak. Bapak Ibu ya. Iya, jadi soal saya lihat harus cocok dengan tujuan. Kadang saya nggak cocok, mau pilihan ganda, mau isi, enggak ada masalah saya. Yang penting soal cocok dengan tujuan itu mau diukur gitu loh. Bagaimana cara ngukur? Lewat tes. Ah, tinggal soalnya cocok nggak itu pencapaian tujuan? Oh cocok, ya sudah selesai. Soal nggak cocok, ya jangan. Saya nggak mau tahu itu pilihan ganda maupun isi nggak. Yang penting soalnya saya lihat. Di sana apa di KKU-nya di nomor 1 itu menggali, siswa menggali konsep. Nah, bagaimana soal yang Bapak Ibu rancang? Konsep perubahan benda. Bagaimana yang Bapak Ibu merancang soalnya begitu? Itu aja yang saya lihat. Oke, Bu Ria? Siap, Pak. Mau terus bantu. Ya. Baru nanti pensekorannya. Nah, setelah tujuan 1-2 beres, kegiatan dari tujuan 1-2 ke metode, ke sumber, ke media, ke kegiatan belajaran, ke soal. Baru naik ke tujuan berikutnya. Tujuan yang lain. Dari tujuan yang lain tuh nyantolnya kemana? Ke metode, ke materi, ke media, ke kegiatan pembelajaran, ke soal lagi. Baru ke tujuan yang lain lagi gitu loh. Menyambung mapel yang lain itu tadi Pak ya? Iya. Ya itu cara nulis RPP. Bukan tujuan ditulis 1 sampai lengkap. Oh, salah. Bagi saya salah itu. Ya. Jadi itu adalah alurnya. Alur menulis RPP. Tujuannya bahasa Indonesia ada tematik. Ada 3 pelajaran. Ya pelajaran pertama lah. Tujuannya, indikatornya ada berapa? Ada 4, maka tujuannya ada 4. Dari tujuan itu nyantol ke metode, nyantol ke media, materi, nyantol ke media, nyantol ke sumber, nyantol ke kegiatan belajaran. Setelah itu ke soal. Itu balik ke tujuan berikutnya. Berarti nanti mengulang lagi Pak kalau SPDB-nya. Nih Pak. Apanya? Berarti kalau terkaitnya kan 2 Pak, ini bahasa Indonesia dengan SPDB. Berarti SPDB nanti setelah bahasa Indonesia selesai ngaten kan? Iya. Setelah Ibu membuat itu urutan selesai, baru ke tujuan SPDB. Nah, itu nanti metodenya apa? Dari tujuan kan nyantol ke metode materi, ya. Kemudian media, kemudian lagi kegiatan pembelajaran, baru soal selesai gitu. Itu aja urutannya. Itu alurnya. Gak nulis tujuan semua ditulis lengkap. Setelah itu metode ditulis lengkap. Setelah itu enggak, salah itu. Nggak gitu caranya menulis RPP. Oke? Jadi bahasa Indonesia selesai dulu, baru nanti SPDB-nya di bawahnya. Kalau itu tematik. Kalau tidak tematik, ya harus tetap urutan. Tujuan 1 dengan tujuan 2 beda. Ya tujuan 1, pencapaiannya
kegiatannya dari mana sampai kemana. Terus soalnya kayak apa, baru tujuan 2. Sambung menyambung begitu. Alurnya begitu pokoknya. Jangan alurnya jangan bikin sendiri ya kayak tadi urutannya. Nggih, Pak. Oke, paham ya? Nggih, terima Nah, kasih. ini oke. Mau ditampilkan LKPD-nya Ibu? Yang lain aja, Pak. Malu, malu. Nggak usah malu, saya sudah tahu. Salah, Pak. Salah, Pak. Ayo, siapa lagi? Masih kesempatan satu orang lagi. Siapa tampilkan RPP? Ini kan RPP. Ayo. Silakan. Siapa yang mau menampilkan RPP? Yang orang kedua? Atau mungkin ada komentar dulu dari Pak Saifuddin? Ada komentar Pak Saifuddin tentang Buria? Halo Pak Saifuddin. Iya Pak Enggi. Ada komentar tentang RPP-nya Buria tadi Pak. Monggo kalau mau ada tambahan. Nggih, yang pertama tadi betul Pak Enggi terbalik itu antara letak indikator dengan letak tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, di tujuan itu saya menemukan ada KKO yang masih abstrak, sejenis memahami, yaitu mengetahui. Jadi mengetahui dan memahami ini sejenis, masih abstrak, masih belum operasional, masih belum bisa diukur. Masih belum bisa dibuktikan anak ini mengetahui ini seberapa jauh dia mengetahui. Jadi isinya mengetahui, satu, dia bisa membedakan zat padat, itu isi daripada mengetahui. Dia bisa menyimpulkan, dia bisa membandingkan, dia bisa mengelompokkan, itu semua adalah di bawahnya mengetahui dan memahami. Di mengetahui itu nanti menjadi abstrak, masih belum bisa diukur. Untuk ABCD-nya tadi sudah disampaikan Pak Hengki. Kalau tadi yang punyanya Bu Lia tadi masih aja tadi, cuma A sama B saja sebelumnya itu, karena sudah lengkap. Untuk media dan sumber belajar mungkin bisa dipisah dengan kategori sendiri. Kalau media itu sesuatu yang ada di luar madrasah atau sekolah, tapi kita hadirkan di sekolah. Itu media. Kalau yang sudah ada di madrasah, seperti buku teks, seperti atlas, segala macam itu masuk dalam sumber belajar. Contoh, Bapak Ibu untuk menerangkan tentang alam, yang nggak mungkin membawa alam masuk ke madrasah, dan dengan pakai gambar, itu juga media. Kemudian jenengan membawa globe juga masuk media, karena nggak mungkin bawa bumi masuk, juga media. Terus dengan anak-anak membaca teks, maka teks menjadi sumber belajar. Terus bagaimana dengan PowerPoint atau link daripada YouTube atau jenengan video jenengan sendiri, masuk dua-duanya. Masuk di media, juga masuk di sumber. Untuk yang lain tadi mengikuti yang disampaikan oleh Pak Hengki tentang materi pembelajaran. Pak Hengki tadi minta itu ditampilkan semua materinya, termasuk gambar-gambarnya, benda-bendanya tampil di situ. Walaupun ada mazhab lain ya, itu sampaikan di akhiran. Tapi mengikuti Pak Hengki sampai ditampilkan di materi. Sampun Pak. Oke, matur suwun Pak Saifuddin. Baik, Pak. Ya. Pak, itu jadi nanti menulisnya kan tujuan
tujuan, pendahuluan, inti dan sebagainya kan itu bahasa Indonesia, Pak. Setelah selesai baru kembali lagi ke SPDB-nya, dimulai Ya. lagi gitu, Pak. Iya, itu urutan di kegiatan pembelajaran, Bu. Jadi kegiatan pembelajaran itu rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Dan di sana kalau ada dua mata mapel. pelajaran, 2 mapel ya. Maka biasanya di kegiatan pembelajaran itu terpisah 2 kegiatan intinya itu. Terpisah 2, Bu. Oh, 2 kegiatan Itu inti. ya itu logis, gak terus cuman 1 tok itu. 1 menjadi satu kesatuan itu angel sampean. Biasanya begitu, untuk mudahnya ya gantian kan. Saya Iya. ngajar bahasa Indonesia dulu baru SPDB. Begitu. Iya. Jadi kalau misalnya pakai pendekatan saintifik, pertama ayo membaca, bisa terulang. Bisa terulang, 1 untuk bahasa Indonesia, 1 untuk SPDB. Iya. Begitu juga kegiatan yang lain, ayo mencoba, ayo mengkomunikasikan, ya. Itu di kegiatan itu yang benar, di kegiatan ini begitu. Enggak dijadikan 1, enggak. Kalau dijadikan 1 susah melihatnya, Bu. Jadi pertanyaan saya, ke tujuan untuk mencapai tujuan kesekian, tujuan itu kegiatannya dari mana sampai mana, itu akan terlihat. Akan terlihat. Dan itu memang harus terlihat di kegiatannya, harus terlihat, dan itu sudah ada pemisahannya. Oh, kalau orang baca tujuan 1, 2, kegiatan dari ini sampai ini, disambung kegiatan berikutnya untuk mencapai tujuan berikutnya tadi. Jadi enak bacanya orang itu. Menilainya juga gampang berarti gitu. Jadi urutannya jelas gitu loh, Bu. Iya. Ya, oke ya. Siap. Ya. Ya, terus? Ya, Kalimah. Sistematika penulisan RPP yang benar, Pak, apa saja, Pak, urutannya? Duh, tadi kan sudah saya katakan, dari KD ke indikator ke tujuan. Ke bawahnya, sampai ke bawahnya. Dari tujuan ke metode, materi, terus kemudian media, kemudian sumber, kemudian kegiatan, kemudian soal, evaluasi, balik ke tujuan berikutnya. Ke tujuan berikutnya balik lagi ke metode, materi, dan seterusnya. Balik lagi sampai soal, balik lagi ke metode lagi, ke tujuan lagi gitu loh. Sampai tujuannya habis. Ngerti alurnya itu? Maksudnya Itu alurnya. penulisan, Pak, penulisan RPP-nya, urutannya. Tadi kan Buria kan kebalik. Oh, urutannya. Iya, Pak. Okay. Dari KIKD, indikator, tujuan. KIKD, Tujuan. Indikator tujuan ya. KIKD, Indikator, tujuan. Nah, setelah tujuan, materi boleh. Materi. Nah, setelah materi terus metode. Metode, kemudian ada media. Dan ada sumber belajar. Ya. Media jadi dilebokno whiteboard, spidol, bukan niku. Ya, salah ya. Ya, media kok PPT. Lek pengamatan videonya itu media. Sumbernya yaitu YouTube. Linknya apa? Itu sumber itu. Sumber YouTube dengan link apa? Linknya ditulis. Oke? Iya, Pak. Lanjut. Nah, setelah itu baru ke kegiatan. Terus evaluasi. Selesai sudah. Dilampiri LKPD nanti, kartu soal. Ya, lampirannya itu kartu soal LKPD. Medianya pakai PPT atau apa gitu loh. Pakai PPT boleh, bancetaan boleh, ya. Oke ya? Iya, Pak. Oke, kita tampilkan yang kedua, siapa? Siapa yang mau yang kedua? Ayo. Yang kedua siapa? Kalimah. Loh, siapa sing gelem? Martina. Kok licik toh?
Ayo, orang saya takut salah, aku ngerti lek salah. Ayo. Biar tahu Anda, oh kelemahan saya ini berarti. Iya. Ayo, silakan. Ayo. Tunggu ini waktunya tinggal 20 menit loh. Nanti jam 4 saya ngajar ke Unmas Bali soalnya. Pak Khalid, ketua kelas Pak Khalid. Carane nge-share Bu sing dereng sakit Oh Bu. ini Pak. Itu loh Pak, klik itu loh Pak, tambah itu loh Pak, yang di bawah itu loh Pak. Oh, sudah ini Presentasikan itu loh Pak. 25 nggih. 25 nggih. Nih, Pak ya. 25 nggih. ayo Kalimah. Mana? Oke, sampun. Dari pertama identitas RPP. Gede nih. Besar kan? Sudah, Pak. Gede nih, Mbak. Dalam nggih Pak sekedap. Kula niki si. Tanda plus paling kanan bawah itu loh. Paling kanan bawah, tanda plus, paling kanan di bawah. Pojok kanan bawah. Itu loh Bu, yang 90% bawah itu loh Bu, yang 90. Pojok kanan bawah, pojok Yang kanan 90% bawah. itu loh Bu, 90% bawah itu loh Bu, pojok kanan. Lah ya ini sudah kanan ini ada 90. Bukan di RPP-nya, bukan di RPP-nya. Itu Yang bawah kliken. itu. Nah, yang itu. Di 90% itu loh. 90% itu. Pojok kanan bawah. Di layar itu pojok kanan bawah. Klik. Iya. Keluar dari Tanda- RPP-nya itu loh Bu, di bawahnya tanda itu loh Bu. plus. Nah. Loh, bener Nggak tadi loh. ada ini saya. Yo, Ada. Ada pojok itu kanan loh Bu. bawah. Allahu Akbar. Pojok Pojok Bu, kanan pojok kanan bawah. Bu, Garis pojok. Bu, Sampai di pojok, garis pojok. pinggir. Garis pinggir Bu. Bukan di PRPP-nya, bukan di RPP-nya. Garis pinggir Bu. Nah, di rulanya Chat semua orang. Oke, munggah medun saya- iku lho Bu. Nah, yang lainnya saja Mas, susah saya. Control plus, coba control plus, CTRL plus. CTRL plus. Plus. Control plus. Oh, sudah. Kurang. Rungokno, Kalimah rungokno. Iya, Pak. Kursor arahkan ke pojok kanan bawah. Rungokno, Pojok pojok kanan kanan bawah. Ono Lah, tanda plus itu. Diklik. lah. Nggak ada apa di saya. Tampilannya nggak sama. Ada aku lho Bu, di pojok. Lah, Dia apa gak terlihat ya? Wis kuwi Tampilannya nggak ganti. sama. Medun sithik. Nggak Tutupan ada paling. di sini. medun siji. Enek Bu. Aku kudu mencet atau ya ya. Medun saithik Bu, medun. Se. Heeh, Pojok. medune sithik gas. Sithik gas. Mojokmu. Nah, kuwi terus. Pojok kanan, mojok terus, mojok. Nah, Ada, punya saya nggak ada apa-apanya. Ini sudah bermasalah ini laptopnya. tapi nang kene terlihat Bu. Jenengan ngeklik kayak nglak metu. Wes lainnya iki apa nak stop. Stop ya di stop, hide itu stop. Aduh. Ditutup. Google Meet ku mana ini? Iya hilang. Wes lainnya monggo lainnya. Pak Khalid. Ini loh Pak, ada plus itu loh Pak, presentasi Pak. Sampingnya nah, ada video, sebelahnya seluruh- video. Seluruh layar Anda nggih. Ya. Share nggih. Share-nya. Nggih. Kok mboten saged di share. Wis dibuka belum PP anunya, RPP-nya? Dalam RPP-nya sudah dibuka belum? iki. Ini nanti mempengaruhi nilai teaching loh. Teaching itu harus bisa menampilkan. Waktunya jangan terlambat. Saya klik share kok nggak bisa, Pak.
Tulisannya presentasikan sekarang tuh diklik, Pak. Presentasikan nggih seluruh layar nggih kula klik. Ya, nggih. Ya. Nah, di sini ada tulisannya share, tapi saya klik nggak bisa. liane wes. Pak Irwan. Belajar share screen. Pak Irwan wis yang bisa, Pak Irwan. Saya. Ya, Pak Irwan. Ampun, betul. Ya. Belum. Besarkan, Pak. Oke. Ya, oke. Stop. Identitas oke. KI ke bawah. KD indikator ya ke bawah, Pak. Ya, terus stop. Ya, KD 32 memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga. Menganalisis makna tanggung jawab. Menemukan contoh hak. Oke. Ya. Ini. Ya, indikatornya di sana di KD-nya memahami ya. C2 itu. Indikator di KD-nya memahami C2. Di indikator ada menganalisis. Di berapa itu? D4. D4. Menganalisis D4. D4. D4 ya. Yang dimaksud menganalisis di sini itu apa, Pak? Rasionalnya. Menganalisis itu nanti ada sebuah gambar, anak-anak disuruh menganalisa yang mana hak, kewajiban sama tanggung jawab. Maksudnya menganalisa di situ? Ada gambar kerja bakti. Terus? Nah, itu nanti ada ceritanya kalau kebersihan lingkungan itu wajib dilaksanakan oleh warga. Kemudian kalau ingin haknya tercapai, ingin hidup sehat, maka harus gotong royong. Oke. Kewajibannya. Terus, Pak. Menganalisis perubahan sosial budaya, menganalisis bentuk interaksi manusia. Jadi nanti satu gambar semua materi, Pak. Ada PKN-nya, Oke. PKN-nya. Ya, oke, sudah, Pak. Yang IPS dilihat, Pak. Oke. Menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya, menganalisis interaksi manusia dengan lingkungannya. Sama itu. Cuman ada tambahan dalam upaya pembangunan sosial budaya. Tapi 1-2 sama itu. Cuman bedanya kan dalam upaya pembangunan sosial budaya. Detail salah satu, Pak. Yang atas loh Pak, hapusan Pak. Oke. Anu Pak, ini PDF Pak. Ya, nanti detail yang atas ya. Oke. Oke, terus yang bawah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Menggali isi dan amanah pantun. Menganalisis isi yang terdapat dalam pantun. Ya, menyimpulkan isi pantun boleh. Berarti ada berapa dari indikator? Berapa banyak? 1, 2, 3, terus 5. Ini masih ke atas Ke atas 5. 4, 5. 5 ya. RPS tadi 1 ya. Iya, hapus 1. Ya, oke ya. Sekarang kita lihat indikator ya. Ada C4. C4 ada nggak? Ada nggak C4? analisis. Oke. C4 ada ya. Ya, menyimpulkan di situ. C berapa menyimpulkan di situ? C berapa menyimpulkan di situ? C5. Ya. Bagus. Kalau isinya itu C4 di atas C4, ini bagus. Sekali lagi, kalau isinya di atas C4, mulainya C4, 5, 6, ya bagus, berarti hot. Ya. Minimal C4. Indikator berarti 5, ketujuan. Tujuannya ada berapa? 5. Ya, yang detail yang mana tadi? Yang interaksi sosial ini Pak. Ini jalan, Pak. 3. Nggak bisa Pak PDF Pak. Oke, PDF ya, oke. Yang 3 ya, detail ya.
Nggih. Coba tujuan nomor 1, indikator nomor 1, Pak. Indikator nomor 1, menganalisis makna tanggung jawab. Ya. Coba ke tujuan. Siswa memperoleh pemahaman lebih detail tentang hak. Ini gak cocok, ya. Tujuan ini gak ABCD. Nggih. Perlakuan apa yang Bapak berikan ke siswa agar siswa itu menganalisis makna tanggung jawab. Perlakuan apa? Tadi gambar tadi, Pak. Berarti pengamatan. Oh, Tulis, Pak. Berarti setelah mengamati gambar. Setelah mengamati gambar. Bapak menampilkan gambar enggak? Halo? oh, nggih. Bapak menampilkan gambar enggak? Melalui apa? Iya, melalui apa gambar? PPT. Nggih, melalui video. Iya, nggih. Oke, melalui PPT. Ya, berarti atau gambar saja nggak usah PPT, langsung masuk dari Word, enggak apa-apa. Yang penting di slide kan? Ya. Nggih. Oke ya, pakai slide ya. Berarti setelah mengamati gambar, koma, siswa ngapain? Siswa apa, Pak? Memperoleh pemahaman Salah. Indikatormu tadi nomor 1 apa? Jawab. Menganalisis. Siswa? Menganalisis. Iya. Siswa menganalisis makna tanggung jawab. Balik. Setelah setelah mengamati gambar, gambar apa? Ojo mek gambar tok, bodong. Gambar apa? kebersihan, Gambar apa, Pak? Jenenge gambare lingkungan, membersihkan lingkungan. judule gambar mang apa? Judule gambar apa? Membersihkan Kan apa lingkungan. jenenge? Ya, oke, diulang. Setelah mengamati gambar, Membersihkan lingkungan, koma, siswa siswa dapat menganalisis. nggak usah kata dapat. Di tujuan tidak boleh menggunakan kata dapat, bisa, mampu, nggak boleh. Kenapa? Karena itu putusan. Tujuan akan diukur. Belum memutuskan. Ya. Jadi di tujuan nggak boleh menggunakan kata dapat, bisa, mampu. Itu putusan. Berarti Bapak Ibu sudah memutuskan. Ngapain diukur lek memutuskan? Lek di tujuan sudah ditulis begitu, selesai. Nggak perlu ono kegiatan pembelajaran soal, nggak penting, nggak usah. Kenapa? Bapak Ibu sudah memutuskan. Jadi itu nggak boleh menggunakan kata itu. Kenapa? Karena tujuan akan diukur. Nggak tahu hasilnya, itu akan diukur melalui kegiatan pembelajaran dan soal-soal yang akan diberikan. Sehingga nggak boleh menggunakan kata putusan. Dapat, mampu, bisa, nggak boleh. Jelas ya? Yeah. Ya, kalau ada dosen lain ngomong bisa, nggak mau tahu. Tak bantah begitu. Ini kalau Bapak Erwan dapat naik sepeda dengan lancar. Putusan itu. Lain dengan Irwan naik sepeda. Irwan naik sepeda. Itu belum putusan. Bisa diukur. Dapat mau enggak? Mampu mau enggak? Oh dapat. Baru putusan. Siswa Irwan dapat naik sepeda. Nah, Irwan naik sepeda. Belum putusan. Itu berita saja. Belum putusan itu bisa diukur. Jelas ya? Yeah. Oke? Oke, ya. Jadi gitu. Jadi nomor 1 perbaiki setelah mengamati gambar. Membersihkan lingkungan, siswa menganalisis tanggung jawab dengan benar. Betul, sudah berbasis A, B, C, D. Oke? 2. Setelah dengan apa? Loh, tunggu dulu ini indikator. Ini menemukan contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab melalui apa? Perlakuan. Gambar, masih gambar? Masih gambar tadi, Pak. Ya itu tetap. Setelah mengamati gambar. Nah, terus pakai diskusi enggak kamu? Perlakuan yang diberikan ke siswa. Ini nanti, iya Pak, pakai diskusi. Nah, ditulis, berarti setelah mengamati gambar tentang apa dan berdiskusi. Gitu loh. Nah, itu dibaca. Setelah mengamati gambar dan berdiskusi. Gambar apa? Gambar
membersihkan Membersihkan. lingkungan, Terus siswa melalui dengan diskusi balik diulang. setelah mengamati gambar membersihkan lingkungan dengan cara berdiskusi Dan berdiskusi. siswa Diulang nah. setelah mengamati gambar membersihkan lingkungan dan berdiskusi, siswa menganalisis, Mana nomor 2 itu loh. siswa menemukan Menemukan. contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah Dengan benar. ya wis, ABCD sudah itu. Oke? Sudah? Metodenya apa berarti? Dari tujuanmu tadi metodenya apa? Mengamati dan diskusi. Betul, ditulis di ini metode. Begitu. Materinya apa? Materinya apa berarti? Materinya hak, kewajiban, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Terus hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, materinya itu. Isinya apa ae? Ada gambar tadi, ada deskripsinya, ya. Oke? Oke. Mana? Coba saya ingin lihat materinya. Ke bawah. Materinya Gak jelas. Deskripsi ini gak ono. Harus ada deskripsi, gak hanya subjudul tok. Nggak mau saya. Gak bisa didelok iki. Gak bisa didelok, ada fakta, ada konsep, ada prinsip, gak bisa didelok. Tapi kalau itu ada deskripsinya, fakta, konsep, prinsip bisa dilihat. Oke, Irwan? Oke. Oke ya. Contohnya seperti apa Pak itu Pak? Apa Pak? Fakta, konsep. Ya, fakta kan tadi Irwan sudah ngomong, ada gambar tentang Tentang gambar tentang apa? Kebersihan. Kebersihan kerja bakti di rumah. Ya, gambar tentang konsep itu. Itu berarti mengartikan semua itu hak, artinya apa, kewajiban. Boleh. Konsep itu bisa, iki contoh, iki bukan contoh, boleh. Definisi boleh. Oke? Oke. Kewajiban anak di rumah ngapain? Haknya anak di rumah ngapain? Boleh. Oke? Oke. Prinsip itu apa? Prinsip itu aturan. Prinsip itu aturan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu prinsip. Oke? Oke. Ya, wes ya, jelas ya? Oke. Oke, terus? Setelah itu medianya apa, Irwan? Ini tadi pakai proyektor itu, Pak. Gambar proyektor. Salah. Medianya emang apa? Gambar itu medianya. Oke, gambar yang ditayangkan melalui LCD. Ya? Oke. Berarti medianya apa? Gambar. Terus? LCD. Ya, begitu. Oke, sumbernya apa? Halo, sumber belajar. Ono video iki padahal sampean enggak kayak video itu. Kayak video enggak sampean? Oke, pakai video, Pak. Saat kapan? Ini di awal pendahuluan, Pak, ini, Pak. Loh, videonya ditampilkan kapan? Rencananya itu di awal pendahuluan. Loh, kenapa kamu enggak menulis setelah mengamati video dan gambar? Itu cuma di awal toh, Pak. Nanti di materi beda. Nggak bisa. Video itu tetap berpengaruh, Mas. Video itu adalah medianya. Video. Sumbernya YouTube. Kalau dari YouTube. Kalau lu bikin sendiri, gitu loh. Oke? Oh. Nah. Ini maksud saya itu videonya itu untuk mengaitkan tematiknya, Pak. Habis itu materinya beda. Terserah sampean wis dikandani kok ngeyel. Maksud saya itu, Pak. Aku. Ya terserah wis. Video itu di awal tetap aja dia merangsang siswa kaitannya dengan materi kan. Video ditampilkan di awal ya sudah kasih siswa setelah mengamati video dan gambar gitu loh. Nanti ini kegiatan pembelajaran, kegiatan inti, guru menampilkan video.
Tentang apa? Siswa diminta mengamati video. Guru meminta siswa mencatat hal-hal penting dari video. Guru meminta siswa ngapain lagi? Guru meminta siswa ngapain lagi? Terus guru menampilkan gambar. Tentang apa? Guru meminta siswa mengamati gambar. Guru meminta siswa mencatat apa yang dicatat dari gambar, hal-hal penting. Guru meminta siswa ngapain lagi? Terus urutan dulu, Irwan. Nggih. Iki ono video tapi ndek ngarepe gak ditulis video ya ndelewer. Ya. Nggih. Sumber belajar bukan video. Bukan. Video itu media. Linknya Pak ya. Lah, sumber belajar itu linknya video. Kalau dari YouTube linknya ditulis. Wes jelas. Nggih. Tujuanmu perbaiki. Setelah mengamati video apa kudu ono jenenge, gamek video to. Ini Pak. Jelas? Jelas? Oke. Oke. Naik mudun ke kegiatan belajaran. Kegiatannya apa? Stop. Guru menyapa, memberi motivasi ke siki. Guru menyapa, memberi motivasi ke siswa. Memberi motivasi ke siswa iki GJ. Nggih. Operasionalnya apa? Operasionalnya apa? Gak ru. Ya, iki Nggih. operasionalnya butuh operasionalnya. Guru mengecek kehadiran siswa, kehadiran peserta didik. Gak konsisten, dhuwur siswa nisar peserta didik. Guru bercerita tentang adat Betawi ketika ada acara pernikahan. Guru setelah bercerita ngapain? Cerita tok iki gak ngapa-ngapain. Guru menyampaikan tujuan pelajaran, memberikan gambaran tentang materi yang akan dipelajari, yaitu ciri-ciri isi pantun. Loh, kok moro-moro pantun ya apa sih? Mari bercerita tentang adat Betawi, terus menyampaikan tujuan, terus memberi gambar, ciri-ciri pantun. Wes, gak terurut belas. Ya, ini merefleksikan tujuan satu dulu. Pak, mari pembuka secara umum, baru inti itu untuk tujuan satu apa. Guru menayangkan video tentang adat buka palang pintu, kemudian siswa diminta menganalisis. Salah. Ini terlalu tinggi. Guru menampilkan video tentang apa? Jadi, guru meminta siswa mengamati video. Karena pengamatan, Mas. Nggih. Mana ada kata pengamatan di sini? Gak cocok metodemu. Guru menayangkan video. Tentang apa? Guru meminta siswa mengamati video. Guru meminta siswa mencatat hal-hal penting. Guru meminta siswa membentuk kelompok untuk berdiskusi. Guru meminta siswa untuk menyampaikan catatan pada saat diskusi. Guru meminta siswa menyimpulkan hasil diskusi. Guru meminta siswa wakil kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi. Guru bersama siswa memberikan menjustifikasi boleh, ya, atau menyimpulkan boleh. Begitu. Itu alur, step by step-nya jelas. Kalau begini, guru menayangkan video, baru membentuk kelompok. Siapa sih membentuk kelompok? Itu loh nomor itu, kelompok. Guru membentuk kelompok asal, berarti ono kelompok. Beberapa kelompok nggih. Nah, ini wis gak jelas. Terus ke bawah apa? Ke bawahnya apa? Pembelajaran pada kelompok asal. Anggota wes iki wis campur baur. Isine sekali lagi isinya strategi guru. Nggih. Ya, berpikirlah untuk step by step, urutan. Berarti lek urutan, berarti kegiatan pembelajaranmu itu prosedural, terurut. Guru menayangkan video tentang IPA. Ya, silakan. Nanti misalnya habis melihat video ini, mengamati gambar, kelompok ini langsung saya bagi per mapel itu gimana Pak? Misalnya yang PKN, membahas PKN. Si membentuk kelompok siapa? Guru. Bagian penggawean. Guru kok bentuk kelompok? Ya siswa ini sih bentuk kelompok. Kenapa kok guru nih? Anak ayo kamu sama si A, si B, si C, si D satu kelompok. Si F, si G, si H, si I satu kelompok. Akan penggawean. Waktu entek naik video. Anak-anak bentuk kelompok bersama temanmu.
maksimal 4 orang. Satu kelompok 4 orang. Silakan pilih temanmu. Mulai sekarang, saya kasih waktu 2 menit. Silakan. Berdiri, pindah bangku. Ngumpul dulu. Wes, mari ngono, setelah itu bangku digeser. Silakan bekerja. Lah pokok sampean bentuk kelompok. Kan penggawean nek guru bentuk kelompok. Biar siswanya yang bekerja. Bentuk kelompok kok guru. Mbok siswane apa? Wong siswane sing aktif. Gitu loh, Mas. Ya. Pikirlah untuk siswanya yang aktif. Membentuk kelompok jangan guru, siswane iso kok. Oke ya? Ya. Oke, setelah siswa membentuk kelompok, guru ngapain? Guru hanya memerintah saja. Mulai isi strategi ini yang saya lihat, ya apa strategi guru? Guru meminta siswa membentuk kelompok, maksimal satu kelompok 4 orang. Setelah itu guru ngapain? Guru meminta siswa ngapain? Ya, itu guru meminta terus gitu. Apa? Ketika membentuk kelompok itu kan satu kelompok membahas pantun, satu kelompok membahas kewajiban. Satu kelompok tidak ada masalah. Guru memerintahkan berkelompok. Guru membagi tugas pada kelompok itu. Langsung guru membagi tugas pada tiap kelompok. Kelompok pertama bahas pantun, kelompok 2 bahas apa, kelompok 3 bahas apa. Sudah itu. Maksud saya semua mapel tidak apa-apa Pak ya, sekali jalan gitu. Tidak harus satu mapel selesai, satu mapel lagi. Wah, ya morat-marit, Mas. Satu mapel 3 mapel jadi 1. Nggih. Gaduh-gaduh. Apa iso sama 3 mapel langsung jadi 1? Kan tiap kelompok beda-beda. Nanti di akhir pembelajaran itu bersatu lagi. Tujuanmu mang tujuan pembelajaran itu bersama nopo sendiri-sendiri? Tadi yang jigsaw ini tujuan pembelajaran bersama nopo dewe-dewe? Per mapel apa jadi 1? Tujuan pembelajaran per mapel atau jadi 1? Jadi 1. Jadi 1. Hah? Jadi 1. Jadi 1. Jadi 1 tujuan. 3 mapel 1 tujuan. Tidak. Nah, terus Sendiri-sendiri. Tapi tiap kelompok punya tujuan sendiri-sendiri. Nanti terakhir kan per mapel. Nggih. Kegiatannya ya harus sendiri-sendiri loh, sampai menjadikan 1. Dilewer. Iku gak cocok dengan tujuan. Rusak pembelajaran. Pencapaian tujuannya ya apa? Nek kegiatannya jadi 1. Ya kegiatannya adalah sendiri-sendiri mungkin tujuannya akan dicapai, Mas. Gak logis berarti sampai ngajarin ngono. Pak mempersingkat waktu, wes, iku alasan. Mari jelas ini. Sampai tujuannya aja dhewe per mapel. Maka kegiatan yang disusun itu untuk mencapai tujuan. Tujuan mapel pertama, ada berapa tujuan? Ya apa caranya kegiatan sampean dari A sampai U. Iki diskusi kelompok Pak, mapel A, mapel B juga sama diskusi kelompok. Tidak ada masalah, diulang. Artinya itu setelah bekerja kelompok 1 dari mana sampai mana, setelah memutuskan, guru memberi kesepakatan, hasil diskusi, baru mapel berikutnya. Dengan kelompok yang sama, guru meminta siswa bekerja untuk pelajaran apa. Kan guna, Mas. Bergantung, ya itu strategi ini. Kalau mulanya enggak, ya alur step by step kelihatan jelas. Gano alure morat-marit. Nah, ponisnya itu. Kalau pemahaman saya gini Pak Jigsaw itu kelompok ini temanya isi pantun, kelompok ini temanya kewajiban, kelompok ketiga ini temanya interaksi sosial. Jigsaw itu kayak apa Jigsaw itu? Jigsaw itu membentuk kelompok asal dulu, terus beri tugas tiap kelompok terus berbeda, terus kemudian ngumpul sama kelompok ahli, terus kemudian kembali ke kelompok asal menyatukan semua materi. Terus ya udah selesai. Oh, bukan, belum. Pembagian pada tiap kelompok itu tidak harus beda pelajaran. Tidak teknolog siji, 3 pelajaran jadi 1 dalam 1 jigsaw, rusak. Oke. Rusak, ya. Ojo alasan efisiensi waktu, gak iso. Nanti tak lihat videonya. Video ini tak lihat, video ini gak cocok karo RPP ini tak rendah. Berarti nilainya rendah.
Jadi harus dipisah per mapel, Pak, ya? Atau iya toh, atau videonya yang jeblok nilainya, karena nggak cocok dengan perencanaan. Berarti pelaksanaan melenceng dari perencanaan. Sampeyan niku supaya gampang membuat video. Video niku nanti tak delok dengan perencanaan RPP ini. Podo ndak. Lek gak podo berarti pelaksanaan melenceng dari perencanaan. Jelas? Nggih, Pak. Oke. Jelas ya iki ya, isi ganti ya. Baru soal nanti. Soal itu per tujuan. Tujuan 1 berapa soal kamu? Tujuan 2 berapa soal? Tujuan 1 dengan tujuan 2 1 KD. Tidak ada masalah. Tujuan 1 pilihan ganda 5 soal. Tujuan 2 soal isi hanya 2 soal. Tidak ada masalah. Yang penting soal itu merefleksikan pencapaian tujuan. Setelah kegiatan pembelajaran. Tidak harus di Pak ya, di akhir pembelajaran. Ketika WIS itu bisa ya. WIS itu untuk mengukur apa? WIS. Ini evaluasi loh, evaluasi untuk memutuskan. Di akhir. Ya. WIS itu menilai ya, belum memutuskan. Kalau evaluasi itu memutuskan, lanjut mau enggak, melebihi KKM mau enggak. Itu evaluasi. Jelas? Oke. Saya kira itu. Saya Pak tanya Pak. Jam 4 kurang 5 ini ya. Tanya Pak. LKPD itu bisa dijadikan sebagai evaluasi Pak ya? Baik, bukan. Di dalamnya LKPD itu ada soal evaluasi. Itu yang benar. Di dalamnya LKPD itu ada soal evaluasi untuk memutuskan lulus apa enggak, berhasil apa enggak, mulai. Tujuan 1 tercapai, tujuannya tercapai apa enggak. Tercapai. Hah? Soal bebas nggih. Oh, bebas. Mau pilihan ganda, mau isi silakan. Soal harus merefleksikan pencapaian tujuan. Tujuan pembelajaran siswa mengklasifikasi. Siswa mengklasifikasi, menggolongkan. Maka soalnya harus soal klasifikasi. Ya. Soal pilihan ganda, tapi isinya bukan mengklasifikasi. Ya gak cocok, soal LM. Gak merefleksikan pencapaian tujuan. Oke? Ya. Tujuannya adalah siswa menganalisis. Apa wujudnya menganalisis di situ? Wujudnya menganalisis apa? Oh, siswa menyebut perbedaan, kesamaan, ya. Atau siswa menyebut kelebihan, kekurangan, boleh. Siswa menyebutkan kelebihan, kekurangan, boleh. Kelemahan, boleh. Nah, di sana menganalisis. Terus siswa memberikan putusan. Soalmu tak delok. Soalmu gak soal seperti membedakan, mencari kesamaan, bukan. Hanya memberi contoh. Oh, bukan. Berarti bukan soal menganalisis itu. Berarti gak cocok soal untuk mencapai tujuan. Begitu loh. Jelas? Jelas ya? Ya. Anda mengikuti saya, kalau Anda mengikuti alur itu pasti benar. Pasti keterkaitan antar komponen terbaca. Terakhir adalah kelemahan membuat soal. Sekali lagi, soal harus merefleksikan pencapaian tujuan. Untuk mengukur tujuan melalui soal. Jadi KKO-nya itu penting untuk saya dicermati. Operasionalnya apa? KKO namanya, kata kerja operasional. Mengklasifikasi ya soalnya harus soal klasifikasi. Menganalisis ya soal analisis. Wujudnya apa analisis itu? Ada berapa soal? 3 soal. Soal 1 apa? Menyebutkan kelebihan. Soal nomor 2 melebihkan kelemahan. Nomor 3 menyimpulkan. Sudah, 3 soal itu menganalisis gitu. Oke? Jelas? Ya. Ya. Pak Dewi. Jelas ya? Baik, terima kasih. Silakan diperbaiki RPP-nya. RPP 1
diperbaiki. Besoknya RPP 2, besoknya lagi RPP 3. Oke. Nanti akan saya lihat, saya review. Nah, besok PTK saya serahkan Pak Saifuddin Yuri karena saya besok akan mengurus rawat inap di RSU Malang. Karena besok lusannya sudah operasi. Jadi saya besok off kan sampai Sabtu. Sampai Sabtu ya. Sampai Jumat, sampai Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. 9, tanggal Ya. 9 Pak. Ya, Sabtu bisa lagi, bisa on lagi. Demikian Bapak Ibu, saya mau ngajar di Bali pas jam 4 ya. Demikian, terima kasih. Monggo dilanjut Pak Saifuddin. Mungkin besok saya sudah off ya, Pak Saifuddin ya. Tentang Nggih, nggih, PTK Pak. ya. Nggih. Besok tentang Di jadwalnya besok itu masih RPP, Pak. Ngapunten, Pak. boleh. Masih RPP, silakan Bapak lanjut RPP, tidak ada masalah. Saya serahkan ke Bapak sepenuhnya. Nggih, Pak, nggih, Pak. Nggih. Boleh. Ya. Yang penting 3 hari ke depan saya nggak bisa. Nggih, Pak, nggih, Kami Pak. Oke. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Matur suwun, Pak. Nggih, nggih, Pak. Semoga lancar, Pak. Mugi-mugi lancar. Ya napa nih Bapak Ibu? Kula nggih pun sampun anu niki. Pak Saifuddin masih longgar napa mboten? Saya masih bingung ya, Pak. Tadi loh Pak, materinya kan banyak. Kalau disuruh satu mapel kan ya Dua akan Pak. banyak, Pak. Ambilin 2 ya Pak, ojo 3. Otomatis. Mapel itu di tema Nggih. yang mapel itu Pak. Saya ini nggak bisa memutuskan Pak. Kalau saya lebih cenderung yang tadi itu materi itu memang harus jadi satu. Jadi satu dalam satu kelompok itu tidak membahas macam-macam mapel Pak. Ini nggak setujuan. Saya lebih suka alokasinya tambah Pak. Jangan kalau cuma 2 jam nggak mampu itu Pak. Nah, targetnya kan itu Pak, targetnya Harusnya pembelajaran. cuma dua kali itu Pak. 2 kali 35 menit Pak. Nggih. Itu dari mana target itu Pak? Ngapunten. Kan per subtema kan sudah ada pembelajaran 1, 2, 3, 4. Kan sudah ada Pak. Ambilin loro Pak. Targetnya di promesnya. Tatap muka 2 jam itu dari mana itu Pak maksudnya? Kalau 2 jam itu begini. Misalnya gini, dengan di kelompok 1 kemarin, batch 1 itu kemarin, setelah kita ngomong dengan dosen yang pembimbing, kemudian kita sepakati bersama, itu memang sama dengan Bapak keluhannya. Dicoba di video dipraktekkan tuh nggak mampu, kalau cuma 35 menit kali 2 itu nggak mampu Pak. Bisa tercapai 4 kali 35 menit Pak. Oke. Nah, saya nggak bisa memutuskan ini Pak. Boleh nggak pakai 4 kali Pak? Kalau batch 1 kemarin boleh Pak. Nah, itu 3 mapel mampu dilaksanakan semuanya itu Pak. Ini Mbak Guria monggo. Kalau cara bagaimana Pak? Minimal tematik itu kan 2 mapel nggih Pak nggih. Iya ada 2 mapel. 2 mapel insya Allah mampu 2 jam. Kalau solusinya itu dikurangi 1, jadi terintegrate-nya hanya 2 mapel. Mungkin bisa nggih Pak niki? Saya jawab bisa dikurangi mapelnya Pak. Oke. Dikurangi yang tadi cuma dengan apa? Mapel apa aja Pak? Nanti PKN, IPS sama bahasa Indonesia. nah, itu bahasa Indonesia. Ya, mungkin bahasa Indonesianya Pak bisa dikurangi Pak, PKN sama IPS. Ya. Dan wis. Ini mboten ngelu. Pun ada senjang lho nggih, pun senjang wis. Oke, siap. Nggih, ngenilangi sing bahasa Indonesia cek mampu 2 kali 2 JP biar mampu. Dan jenengan bisa kelompok itu sudah enggak tadi dengan bisa-bisa salahnya tadi. Kelompok ini garap bahasa Indonesia, kelompok ini garap PKN. Nah, itu yang salah di situ. Oke. Terus untuk yang lain monggo.
Tanya Pak, Nggih, nggih. untuk LKPD yang dikasihkan ke anak-anak itu juga apa disertakan kuncinya juga Pak? LKPP mboten, Bu. LKP itu LKS, Bu, semacam LKS. Nah, nggih. Nah, Tapi LKS kalau tapi yang karya jenengan. Nah, jadi kunci nggak diikutkan. yang disetorkan ke penilaian itu ada kuncinya ngaten Pak? Ya, baru yang di penilaian itu ada kuncinya, dan kunci jawaban itu masuk dalam instrumen penilaian RPP. Ya. Jenengan mesti harus diikutkan kuncinya. Termasuk apa itu soal yang jenengan memakai KKO yang C45 itu juga tak lihat soalnya ini kadang koyo C5 ternyata endingnya enggak ya, saya tak lihat tadi ada itu ya koyo ternyata cuma jawaban pendek. Nah, ciri khusus daripada HOTS itu penalaran. Yang benjing saya share contoh soal HOTS ya. Penalaran, contoh penalaran. Benjing sambung lagi ngoten nah, benjing mau nah. Nggih Pak. Pak, nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Oh, nggih mau meluncur 40 km nih. Nggih Pak, maghrib nanti. Nggih, Pak. Nggih. Itu motoran benjing nggih, bahasa RPP monggo. Tapi insya Allah jarang sampai ke PTK Bapak Ibu. Pulang kita sih lihat RPP jenengan Ini nggih. aja masih pusing ya Ini Pak. Iya, jangan dulu, Pak. Masih revisi, Pak. Kita sih pusing nggih. Ya, oh, nggih. Revisi masih sampai 3, Pak. Nggih, untuk revisi jenengan nanti tanya ke teman yang lolos nggih. Ya, teman jenengan yang nggak revisi itu jangan tanya ya apa sih contohnya sampean kok lolos ngoten nggih, kok mboten revisi atau remedi. Nah, niku wis dengan udak-udak meh padha ngoten lho nggih. Siap, Pak, siap. Nggih. Pokoke ngen kirim kalau tingali revisi nggih. Berubah nanti nilainya ngoten. Ngoten nggih. Nggih. Nggih, Pak, siap. Pun. Maju terus pantang kabur. Semangat. Doanya, Pak, Pangapunten. Paling kuat Pak. Ampun, nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.